Selamat datang di channel Jagat Amerta, channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini Jagat Amerta akan membahas tentang seorang pemimpin kekaisaran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Kalian pasti sudah mendengar tentang berjayanya kekaisaran Romawi yang sangat terkenal sampai sekarang. Selain kekaisaran tersebut ada kekaisaran yang jauh lebih besar daripada itu, tidak lain tidak bukan itu adalah kekaisaran Mongolia dengan pemimpinnya yang sangat terkenal yang bernama Genghis Khan, yang merupakan kakek dari Kubilai Khan. Masa kecil Genghis Khan. Genghis Khan dilahirkan sekitar tahun 1162 atau 1167 dengan nama Temujin, ayahnya bernama Yezge, yang merupakan ketua suku Kiat. Nama Temujin berasal dari nama ketua musuh yang disingkirkan oleh ayahnya. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen. Ibu Temujin bernama Holun, berasal dari suku Olkunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan dijodohkan dengan Borte, putri dari suku Onggirat. Ayah Temujin, Yesugei, meninggal karena diracuni suku Tartar tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesugei memberi pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan suku Tartar di masa depan. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigit mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Namun ia berhasil kabur dari tahanan dan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugei. Perjuangan menyatukan Mongolia. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya, yang bernama Jamuha. Jamuha merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Seiring berjalannya waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, Jamuha, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Han. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah almarhum ayahnya, Yesugei, ia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya, yang dibunuh oleh kerajaan Jin. Temujin kemudian diangkat menjadi Han dengan gelar Genghis Khan, yang artinya, Han dari segala-galanya. Perang dengan kerajaan Jin. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara China selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di tebing Serigala Liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari 100.000 tentara berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari 500.000 jiwa. Kejayaan Genghis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Jin, yaitu Dadu, yang sekarang ini menjadi Beijing. Para seniman, artis, ahli senjata, terutama ahli senjata berat, dan barang berharga, semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Invasi ke Timur Tengah. Sejarah mencatat invasi yang dipimpin oleh Genghis Khan sendiri dengan ratusan ribu tentara terpilih ke kerajaan Khawarizmi.
Kerajaan yang pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Perang berawal karena pedagang Mongolia yang dibunuh dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khawarizmi yang serakah. Keserakahan itu membawa bencana bagi bangsanya. Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati panglima tersebut. Kerajaan Khawarizmi menderita kerugian yang tidak terhitung. Amarah Genghis Khan bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh. Populasi rakyat Timur Tengah berkurang hingga 1/10, dan wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis Khan mundur kembali ke Mongolia, ia sempat memerintahkan 2 jenderal terbaiknya, JB dan Subotai Baatur, untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. JB dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu, dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Sumber konfrontasi itu diperkirakan terjadi karena pasukan salib dari Eropa mengira pasukan Mongol adalah pasukan Arab. Wilayah Timur Tengah kemudian dibagi-bagi dan dikuasai oleh putra-putra Genghis Khan. Akhir hidup Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan untuk menghancurkan kerajaan Abbasiyah untuk kesekian kalinya, namun ketidakcakapan para pasukan dan ia meninggal dalam perjalanan dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, Ogodai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya, disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogodai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya yang tidak sombong, tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu sama lain. Jadi itulah pembahasan pemimpin yang membangun kekaisaran Mongol. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, sampai bertemu di cerita dan info-info seru lainnya. Jika Anda memiliki rekomendasi dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.